Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan diferensial yang dibuat eksak. Persamaan diferensial yang dibuat eksak. Persamaan diferensial tidak eksak adalah suatu persamaan diferensial tingkat 1 atau berpangkat 1 yang berbentuk mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0 dan memenuhi syarat turunan m oleh fungsi y tidak sama dengan turunan fungsi n oleh fungsi x. Penyelesaian persamaan diferensial tidak eksak dapat diperoleh dengan mengalihkan persamaan satu dengan suatu fungsi u yang disebut faktor integrasi, sehingga diperoleh persamaan diferensial eksak yaitu u dikali fungsi m x, y dx ditambah u dikali n fungsi n x, y dy sama dengan 0. Karena persamaan diferensial sudah berbentuk eksak, maka memenuhi turunan fungsi m x, y oleh fungsi y sama dengan turunan fungsi n x, y oleh fungsi x. Selanjutnya, maka dou u dikali m per dou y sama dengan dou dikali u kali n per dou x. Maka u dikali dou m per dou y ditambah m dikali dou u per dou y sama dengan u dikali dou n per dou y ditambah n dikali dou u per dou y. Maka kita dapat u dikali dou m per dou y dikurang dou n per dou x sama dengan n dikali dou u per dou x dikurang m dikali dou u per dou y. Dari persamaan ini harga u atau faktor integrasi dapat dicari. Dan setelah harga u dimasukkan dalam persamaan 2, maka terjadilah persamaan diferensial eksak dan dapat diselesaikan solusi umum persamaan diferensial eksak. Pada penyelesaian soal-soal mengenai faktor integrasi, ada yang harus diperhatikan. Yang pertama, pada soal-soal mengenai faktor integrasi telah dicantumkan jenis dari faktor integrasinya. Misal, mempunyai faktor integrasi hanya fungsi x, mempunyai fungsi integrasi hanya fungsi y, mempunyai integrasi hanya fungsi x dikali y, dan lainnya. Yang kedua, pada soal mengenai faktor integrasi tidak dicantumkan jenis faktor-faktor integrasinya, sehingga harus mencari sendiri jenis apa faktor integrasi yang sesuai dengan soal tersebut. Yang pertama, faktor integrasinya yang diketahui. Yang pertama adalah bila faktor integrasinya hanya tergantung dari x. Maka seperti ini, faktor integrasinya bergantung dari x, maka u sama dengan ux. Sehingga turunan fungsi u oleh fungsi x atau dou u per dou x sama dengan du per dx dan turunan fungsi u oleh fungsi y sama dengan 0. Maka rumus faktor integrasinya menjadi u dikali dou m per dou y dikurang dou n per dou x sama dengan n dikali dou u per dou x dikurang 0. Atau du per u sama dengan dou m per dou y dikali dou n per dou x per n dx. Yang kedua, bila faktor integrasinya hanya tergantung dari y, maka u sama dengan uy, maka turunan fungsi uy adalah dou u per dou x sama dengan 0. Dan turunan fungsi y, u terhadap y adalah du per dy. Maka rumus faktor integrasinya menjadi u dikali dou m per dou y dikurang dou n per dou x sama dengan 0. Dikurang m dikali dou u per dou y. Atau rumusnya menjadi du per u sama dengan dou m per dou y dikurang dou n per dou x per negatif m dx. Yang ketiga, bila faktor integrasinya hanya tergantung dari x plus minus y, maka u sama dengan uz, yang mana z adalah x plus minus y, maka turunan fungsi u oleh x menjadi
do U per do Z dikali do Z per do X sama dengan U aksen Z dikali dz per dx sama dengan U aksen Z. Dan turunan fungsi U oleh Y menjadi do U per do Z dikali do Z per do Y sama dengan U aksen Z dikali dz per dy sama dengan plus minus U aksen Z. Maka rumus faktor integrasinya menjadi U dikali do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan N dikali U aksen Z plus minus M dikali U aksen Z sama dengan N plus minus M dikali U aksen Z. Maka bentuknya menjadi U aksen Z per U sama dengan do M per do Y dikurang do N per do X per N plus minus M. Sehingga rumusnya menjadi du per U sama dengan do M per do Y dikurang do N per do X per N plus minus M dz. Selanjutnya, bila faktor integrasinya hanya tergantung dari X kali Y, maka U sama dengan UZ di mana Z adalah X dikali Y, maka turunan fungsi U oleh X adalah do U per do Z dikali do Z per do X sama dengan U aksen Z dikali dz per dx sama dengan U aksen Z dikali Y. Dan turunan fungsi U oleh Y maka menjadi do U per do Z dikali do Z per do Y sama dengan U aksen Z dikali dz per dy sama dengan U aksen Z dikali X. Maka rumus faktor integrasinya menjadi U dikali do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan N dikali Y dikali U aksen Z dikurang M dikali X dikali U aksen Z sama dengan N dikali Y dikurang M dikali X dikali U aksen Z. Maka dapat diubah menjadi U aksen Z sama dengan U do M per do Y dikurang do N per do X per N dikali Y dikurang M dikali X. Sehingga rumus yang digunakan adalah du per U sama dengan do M per do Y dikurang do N per do X per N dikali Y dikurang M dikali X dz. Yang kelima, bila faktor integrasinya hanya tergantung dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka U sama dengan UZ sama dengan U X kuadrat ditambah Y kuadrat atau Z-nya dimisalkan sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga turunan fungsi U oleh X sama dengan do U per do Z dikali do Z per do X sama dengan U aksen Z dikali dz per dx sama dengan U aksen Z dikali 2x dan do U per do Y sama dengan atau turunan fungsi U oleh fungsi Y sama dengan do U per do Z dikali do Z per do Y sama dengan U aksen Z dikali dz per dy. Maka rumus faktor integrasinya menjadi U dikali do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan N dikali 2X dikali U aksen Z dikurang M dikali 2Y dikali U aksen Z sama dengan N dikali 2X dikurang M dikali 2Y dikalikan oleh U aksen Z. Sehingga U aksen Z sama dengan U aksen Z per U sama dengan do M per do Y dikurang do N per do X per N dikali 2X dikurang M dikali 2Y. Sehingga du per U sama dengan do M per do Y dikurang do N per do X per N dikali 2X dikurang M dikali 2Y dz. Yang kedua, faktor integrasinya tidak diketahui. Berdasarkan uraian pada pokok pertama, rumus 1 sampai dengan 5, ternyata yang membedakan faktor integrasinya tergantung dari
Do M per do Y dikurang do N per do X per alfa dikali N dikurang beta dikali M. Di mana alfa dan beta yang harus dicari sedemikian sehingga persamaan satu dapat berbentuk sama dengan salah satu dari ketentuan rumus. Rumus di atas yaitu rumus 1 sampai dengan 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.